Perkenalkan, nama saya Maufi Adezuib dari Departemen Aquaculture 2019 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan suatu praktikum ichtiologi ikan mas. Di video ini akan berisi tentang morfologi dari ikan mas, lalu metode pengukurannya, anatominya, dan lain-lain. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah ichtiologi tahun 2020. Lalu silahkan disaksikan videonya. Ikan yang saya gunakan dalam pengamatan ini adalah ikan mas dengan nama latin Cyprinus carpio. Pengamatan pertama yang saya akan lakukan adalah mengamati morfologi dari ikan mas ini sendiri. Langkah yang pertama yaitu menghadapkan ke jilidan. Sebelumnya saya telah membersihkannya menggunakan tisu dan air untuk menghilangkan lendir yang melekat di sisik ikan mas ini. Gambaran morfologi dari ikan mas dibagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Di bagian kepala terdapat mata, hidung, mulut, barbula, dan tutup insang. Lalu di bagian badan terdapat linea lateralis, sisik, sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan anus. Lalu di bagian ekor terdapat sirip ekor, skut, dan sirip anus. Lalu pengamatan kedua yang akan saya lakukan yaitu pengamatan panjang tubuh ikan. Yang pertama adalah panjang kepala dihitung dari ujung mulut sampai akhir tutupan insang. Lalu ditaruh di penggaris. Lalu yang kedua, panjang predorsal, yaitu panjang dari ujung mulut sampai ke sirip punggung. Lalu ditaruh di penggaris. Pengamatan selanjutnya yaitu bentuk tubuh dari ikan mas. Bentuk tubuh dari ikan mas ini sendiri adalah kompreset atau pipih. Bentuk mulut dari ikan mas yaitu terminal atau mulut ikan terletak di ujung kepala ikan. Di dalam mulut terdapat gigi kerongkongan atau pharyngeal teeth. Ekornya berbentuk emarginate atau berlekuk. Bentuk sisik dari ikan mas yaitu sikloid. Lalu pengamatan selanjutnya yaitu perhitungan sisik. Perhitungan sisik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengamatan sisik dihitung dari sirip punggung sampai ke linea lateralis berjumlah 6. Lalu yang kedua dari awal linea lateralis sampai ke bawah linea lateralis berjumlah 36. Lalu yang terakhir pengamatan dari linea lateralis bawah sampai ke sirip anus berjumlah 6. Lalu pengamatan selanjutnya yaitu mengamati warna pada tubuh ikan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati sisik pada daerah atas linea lateralis, lalu di sepanjang linea lateralis, lalu di bawah linea lateralis. Pengamatan selanjutnya yaitu pengamatan tulang tambahan pada operkulum dengan cara membuka operkulum dan meraba selaput yang menempel pada operkulum. Selaput yang menempel tersebut ditarik dan dihitung jumlah tulang tambahannya. Pengamatan selanjutnya yaitu letak sirip perut terhadap sirip dada. Letak sirip perut terhadap sirip dada ikan mas termasuk subabdominal. Selanjutnya adalah perhitungan rumus sirip. Yang pertama adalah sirip punggung dilambangkan dengan D, sirip dada dengan P1, sirip perut dengan P2, dan sirip anus dengan A. Lalu langkah yang selanjutnya adalah membedakan jari-jari tulang keras dan jari-jari tulang lemah. Lalu pada sirip dada ikan mas hanya ditemukan jari-jari tulang lemah tanpa adanya jari-jari tulang keras yang berjumlah 14. Jadi rumusnya P1.14. Lalu pada sirip perut juga ditemukan hanya jari-jari tulang lemah tanpa adanya tulang keras. Jari-jari tulang lemah yang ditemukan berjumlah 9. Jadi rumusnya P2.9. Lalu pada sirip anus terdapat jari-jari tulang lemah dan keras. Jari-jari tulang keras yaitu ini bergerigi, lalu yang
tulang lemah, lunak, dan bercabang. Lalu yang tulang keras hanya berjumlah 1 dan yang tulang lemah berjumlah 5. Jadi rumusnya A.1 Romawi titik 5. Lalu yang terakhir, pada sirip punggung yang dilambangkan dengan D, memiliki jari-jari tulang keras dan jari-jari tulang lemah, yang berjumlah tulang lemahnya yaitu 20 dan jari-jari tulang kerasnya berjumlah 1, yaitu jika dituliskan maka rumusnya D.1 Romawi titik 20. Lalu selanjutnya adalah taksonomi dari ikan mas. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygii, ordonya Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Pyrinus, spesies Cyprinus carpio. Lalu pengamatan selanjutnya adalah mengamati organ dalam pada ikan mas. Dilakukan dengan cara menseksio ikan dari anus, lalu menuju ke linea lateralis, inilah hasil dari seksio ikan mas yang telah saya lakukan berupa organ dalam. Pengamatan selanjutnya yaitu mengetahui sistem respiratoria pada ikan. Ini adalah bagian-bagian insang yang telah saya ambil dan saya pisahkan. Pengamatan selanjutnya yaitu menjelaskan sistem sirkulatoria. Pengamatan selanjutnya yaitu mengetahui sistem optik pada ikan dengan cara mengambil bagian kepala ikan dan bedah tempurung kepala, lalu perlahan-lahan ambil kedua mata. Ini adalah bagian dari sistem optik pada ikan mas yang telah saya ketemukan. Selanjutnya, kita akan mengamati sistem muskularia pada ikan, yaitu dengan cara potong bagian dagingnya. Inilah bagian dari daging ikan mas, bagian abdominal dan kaudal. Pengamatan selanjutnya yaitu menjelaskan sistem tulang atau skeleton, yaitu prosedur pengamatannya membersihkan bagian tulang ikan dari daging yang melekat, lalu diamati bagian tulang ikan abdominal dan kaudal. Ini adalah bagian tulang ikan yang sudah dibersihkan dari dagingnya. Pengamatan selanjutnya yaitu mengetahui sistem urogenitalia pada ikan, yaitu prosedur pengamatannya dengan menseksio tubuh ikan, lalu diambil bagian gonadnya. Pengamatan selanjutnya yaitu menjelaskan sistem nervorum sentral dan bagian-bagiannya. Langkah pertama adalah mengambil bagian kepala ikan dan dibedah tempurungnya secara hati-hati. Ini adalah bagian dari otak ikan mas. Lalu pengamatan yang terakhir yaitu menjelaskan rasio panjang tubuh dengan panjang usus kaitannya dengan food and feeding habit, yaitu dengan cara mengukur panjang tubuh terlebih dahulu. Tadi sudah dilakukan pada saat pengukuran panjang tubuh, lalu disektio untuk mengambil usus ikan dan diukur panjangnya. Lalu dapatlah hasil seperti ini. Lalu dilakukan perhitungan dengan cara panjang usus dibagi panjang tubuh, lalu hasil yang diperoleh dicocokkan dengan tabel panjang relatif usus ikan dengan perbedaan kebiasaan makan. Sekian video praktikum ichtiologi ikan mas dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaian video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.